Maraknya kasus tambang ilegal di Pulau Lombok dan Sumbawa diduga didakingi aparat penegak hukum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat temukan ratusan kertas surat suara calon DPD dan DPR serta Presiden rusak. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi. Inilah iNews NTB selengkapnya. Ya pemirsa, maraknya kasus tambang ilegal atau pertambangan liar di Pulau Lombok dan Sumbawa diduga dibackingi aparat penegak hukum atau APH. Hasil monitoring Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi NTB mengungkapkan maraknya kasus ilegal mining atau pertambangan liar yang ada di Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa diduga karena ada backing oknum aparat penegak hukum atau APH. Sementara untuk upaya penertiban diperlukan koordinasi antara lintas sektoral agar tidak terjadi clash di lapangan. Kasih Penegakan Hukum DLHK Provinsi NTB Astan Wirya menjelaskan upaya tersebut telah dikoordinasikan dengan dinas institusi terkait. Hasil monitoring ya kita melakukan upaya pembinaan ke dalam, melakukan penekanan, peningkatan disiplin pada personil aparatur kita yang di wilayah untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun. Secara umum dari 10 kabupaten kota itu memang terdapat gangguan keamanan kerawanan hutan, lingkungan hidup, namun skala prioritas tentu berdasarkan geografis di Pulau Sumbawa, Pulau Lombok ya kita temukanlah, kita identifikasi ada gangguan. Ada juga yang sudah kita tangani proses dengan illegal logging, perambahan maupun tambangan tidak berizin. Data kasus ilegal mining atau tambang liar telah masuk dalam merambah wilayah hutan kemasyarakatan bahkan kawasan hutan lindung. Meski tupoksi DLHK melakukan penertiban namun tetap memerlukan kerjasama semua pihak khususnya para aparatur penegak hukum atau APH. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandara Internasional Zainul Abdul Majid atau BIZAM diprediksi curah hujan akan kembali normal. Dan puncak hujan diperkirakan akan terjadi dari bulan Desember hingga Februari 2024 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM perkirakan musim hujan kini kembali normal. Berdasarkan hasil pemantauan cuaca, sebelumnya musim hujan sempat terganggu lantaran adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, namun gangguan tersebut telah berakhir. Selain itu, curahan hujan yang berkurang juga masih dipengaruhi oleh El Nino dengan kategori sedang yang diperkirakan berakhir pada April tahun 2024. Kendati demikian, El Nino akan mulai melemah pada Januari mendatang. Sementara saat ini angin sudah mulai bertiup dari arah Asia menuju Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat sehingga angin yang datang dari Asia yang menyebabkan kemarau panjang juga semakin melemah. BMKG memperkirakan puncak musim hujan dimulai bulan Desember ini hingga bulan Februari 2024. Ada sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan sehingga angin yang semestinya menuju ke wilayah selatan ada sirkulasi di situ, jadi ada gangguan di situ. Jadi selama ada gangguan di situ, angin yang mestinya bergerak ke selatan akan terganggu dan akan diperkuat dari angin dari timuran. Nah begitu. Jadi saat itu yang mestinya di sini cuacanya hujan menjadi panas. Masyarakat diimbau agar masyarakat mewaspadai adanya potensi angin puting beliung yang rentan terjadi di musim penghujan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat temukan ratusan kertas surat suara calon DPD, DPR, dan Presiden dan jumlah kertas surat suara diprediksikan terus bertambah karena saat ini masih dalam proses berlangsungnya pelipatan.
KPU Lombok Barat tengah melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Sampai saat ini ditemukan ratusan lembar surat suara untuk pemilihan calon legislatif, presiden, dan DPR RI dalam keadaan rusak saat disortir. Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Lombok Barat menjelaskan ratusan surat suara yang ditemukan dalam keadaan rusak tersebut antara lain karena terkena tinta, sobek, dan kelebihan ukuran. Namun demikian, KPU belum dapat memastikan surat suara itu masih layak digunakan atau tidak. KPU akan meminta pergantian surat suara rusak ke KPU Pusat. Saat ini KPU Lombok Barat sedang melakukan penyortiran kertas suara untuk DPR RI dan menargetkan penyortiran surat suara DPR RI tuntas pada 29 Desember 2023, sedangkan untuk seluruh surat suara ditargetkan selesai pada Januari 2024. Kalau presiden belum ada? Presiden belum, karena masih berproses jadi kami belum. Yang ratusan yang rusak DPD itu dari total berapa? Sama 529.225 lembar itu surat suara sesuai jumlah DPP plus cadangannya. Karakteristik rusaknya seperti apa? Ada noda apalagi kalau misalnya di calon ada noda itu bisa robek. Itu juga masuk kategori Rusak. Itu dari pabriknya. Iya. Distribusi surat suara KPU Lombok Barat menargetkan tuntas 1 hari sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mulai melakukan pelipatan ratusan ribu surat suara presiden dan wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mulai melakukan pelipatan suara dengan melibatkan warga sekitar. Pada tahap awal ini, KPU mulai melipat surat suara sebanyak 397.632 surat suara yang dimulai dengan pelipatan surat suara Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sementara itu, pelipatan pada tahap selanjutnya akan dilanjutkan pada 2 Januari mendatang. Surat suara yang saat ini dalam proses pelipatan merupakan surat suara di 6 desa dengan jumlah 1.140 TPS. Jumlah warga yang dilibatkan dalam pelipatan ini sebanyak 135 orang. Selain melakukan pelipatan, KPU juga melakukan pengecekan terhadap kelayakan surat suara seperti adanya kekurangan ataupun kerusakan sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS. 76 desa yang terdiri dari 1.640 TPS. Jumlah yang kita targetkan, kita rampungkan adalah 397.632. Itu yang kita lakukan di tahun 2023. Selanjutnya nanti kita akan mulai lagi pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sementara itu, dalam proses pelipatan surat suara ini, aparat kepolisian intens melakukan pengawasan secara ketat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam waktu dekat wacanakan bentuk pasukan reaksi cepat atau polisi hutan menyusul kian maraknya kasus illegal logging, perambahan hutan dan juga pembakaran hutan yang kian marak. Wacana pembentukan pasukan reaksi cepat atau polisi hutan karena maraknya potensi illegal logging, perambahan hutan, serta pembakaran hutan di wilayah NTB. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Julman Syah, mengatakan wacana pembentukan pasukan khusus reaksi cepat atau PRC Polhut akan diwujudkan dalam waktu dekat. Pembentukan PRC Polhut ini untuk menjawab tantangan ke depan dalam antisipasi terkait maraknya potensi terjadinya khusus illegal logging, perambahan hutan, dan pembakaran hutan. 2024 kita akan punya pasukan reaksi cepat. Ya, cara kita untuk merespon situasi lapangan, ya. Kemudian itu dari sisi penindakan, dari sisi upaya memulihkan ekosistem dengan melakukan upaya rehabilitasi hutan dengan prinsip membangun keswadayaan masyarakat dan para pihak. Yang terakhir, kita mendorong penguatan kapasitas petaninya. Sementara wacana pembentukan PRC Polhut di NTB disambut gembira Polhut wanita di tengah keterbatasan jumlah personil dan tuntutan tugas yang beresiko mengancam keselamatan jiwa saat melaksanakan tugas. Kami inginnya ditambah personil Polhutnya karena kan area yang kami amankan itu kan luas sekali. Terus personilnya terbatas, jadi kalau akan lebih baik lagi kalau ditambah personilnya, kemudian kita ditambah SDM-nya untuk dimajukan lagi dengan pelatihan-pelatihan. Jumlah personil sangat kurang dengan masyarakat dan dengan masalah yang kita hadapin khususnya di hutan. Apa harapannya? Harapannya supaya bisa ditambah lagi lah personilnya. Perbandingan jumlah Polhut dengan luas areal hutan yang ada di NTB disebutkan 1:2000. Data jumlah Polhut sebanyak 126 untuk pengamanan areal hutan 700-an luas areal hutan NTB 1.071 hektar. Selain peningkatan kualifikasi atau keahlian khusus Polhut, dukungan Sarpas juga mutlak harus diadakan di tengah ketersediaan anggaran yang tidak memadai. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Ya, masyarakat suku Sasak di Desa Pengadang, Kecamatan Pringgesela, Lombok Timur memiliki tradisi ngangkat jungkat, di mana tradisi turun-temurun ini merupakan sebagai simbol ketauhidan dan juga perketat persatuan. Iring-iringan nampan berisi makanan khas Sasak ini mengawali prosesi tradisi angkat jungkat di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesela, Lombok Timur. Para ibu-ibu lengkap dengan busana Sasak ini datang dari 4 penjuru mata angin dan bertemu pada satu titik di simpang 4 kantor desa dan masjid Pengadangan. Selanjutnya prosesi sakral pun dimulai. Jungkat dibawa dengan berdiri tegak diserahkan ke tokoh agama, kepala desa dan tokoh adat yang sudah berkumpul di satu titik. Saat proses penyerahan jungkat, para kiai atau penghulu berjalan keliling membentuk lingkaran diikuti tokoh masyarakat hingga jungkat dibawa kembali ke masjid. Ngangkat sendiri dalam bahasa Sasak berarti angkat atau junjung. Benda pusaka ini merupakan peninggalan tokoh penyebar Islam di desa ini. Dahulu kala jungkat berupa tongkat ini biasa digunakan khotib saat sholat Jumat dan Idul Fitri. Tradisi ngangkat jungkat yang dibawa berdiri tegak sebagai simbol ketauhidan dan perekat persatuan. Tahun ini kan kita temanya untuk memperkenalkan ke masyarakat, banyak yang tidak tahu seperti apa sih jungkat itu. Dan hari ini mau kita kenalkan ke masyarakat, ini loh jungkat itu. Dan jungkat itu juga sebagai simbol tentang agama itu harus tegak di dalam diri kita seperti jungkat itu. Karena jungkat itu dia tidak boleh diberdirikan miring. Harus dia tegak, karena kalau dia miring nanti ada kalau dia miring ke selatan nanti yang sebelah selatan ini mencret semuanya gitu. Kalau dia miring ke utara yang kena. Jadi dia harus tegak, sampai sekarang pun dia masih berdiri tegak di situ. Kita dibuatkan satu tempat yang memungkinkan tidak miring. Atraksi budaya ini menjadi tontonan menarik warga termasuk wisatawan mancanegara yang berkunjung ke desa ini. Tradisi ngangkat jungkat ini sekaligus menutup rangkaian pesona budaya Desa Pengadangan 6 yang dilaksanakan selama sepekan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karawai. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Ya, pemirsa, olahraga cliff swing di perbukitan Gunung Kidul Yogyakarta ternyata menjadi destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Wahana permainan ini dapat menguji adrenalin dengan meloncat dan berayun di atas jurang yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter.
Yoi Tradikar, sekarang gue sama sohib gue. Yoi. Yang nggak seberapa ini. Dibanding sama gue, lu nggak seberapa ya. Tapi lu penting kan? Gue kan? Iya, gue butuh lo, ya kan. Dan gue juga butuh dia karena dia kayak di sini. Ya. Harus lah. Nah, kita ada di suatu tempat di mana, Ben? Di daerah istimewa Yogyakarta. Yoi. Tempatnya itu ya kita ada di perbukitan, di ketinggian, tapi kita nggak mau ngasih tahu kita mau main apaan. Lo lihat aja tuh perlengkapannya. Ini ngapain nih? Pakai aja lah. Nah, ini ngapain nih kira-kira nih? Nah. Pokoknya kita bakal mempamping. Wah, bukan pumping lagi, nyali. Lu harus ada kalau lu mau ngelakuin itu. Olahraga yang memacu adrenalin cliff swing saat ini ternyata telah menjadi destinasi terfavorit wisatawan lokal maupun mancanegara di Yogyakarta, tepatnya di perbukitan Gunung Kidul. Salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan petualangan seru ini yakni berada di kawasan Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Di alam bebas nan menantang ini ternyata banyak menawarkan keindahan alamnya yang menakjubkan. Wahana cliff swing ini rupanya menghubungkan antara dua tebing yang memiliki ketinggian yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Kita start dari cliff swing dulu. Apa namanya? Cliff swing. Cliff swing. Ya. Berarti ada cliff, terus swing. Makanya untuk menikmati wahana permainan ini, kita harus berjalan di atas seutas tali agar dapat mencapai bagian tengah-tengah di antara kedua tebing tersebut. Kemudian untuk mencoba sensasi yang lebih ekstrim lagi, kita juga dapat meloncat dan berayun di atas jurang yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Ya, seperti si Bule dan Alburn ini. Nah, sekarang giliran Alburn. Untuk bisa melakukan cliff swing, sebaiknya kita memang harus bisa menjaga keseimbangan badan di atas seutas tambang yang terbentang panjang. Seperti Alburn, kelihatannya tengah berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh. Saatnya gue loncat, cuma gue masih mikir. Bapak gue. Sebenarnya kenapa sih? Gue mikir-mikir doang. Yes! Meskipun Alburn sudah berusaha sekuat tenaga menjaga tubuhnya agar tetap stabil di atas ketinggian, namun ia tetap saja terpeleset hingga ia pun terbang menikmati indahnya alam perbukitan Gunung Kidul ini. Tadi gue sempat kaget karena kaki gue itu ketahan tersandung sama tali yang tadi buat napak. Tapi rasanya itu seru banget. Awalnya tuh kaget, tapi udah swim di sana itu melihat keindahan pemandangan di sini itu luar biasa, bro. Pokoknya lo harus cobain kalau di sini. Ya, pemirsa, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini pengunjung dapat disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat Jika
Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran Sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu, karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami, Benar, hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.